Saya Muhammad Abdul Aziz. Saya Farah Rifai. Baik, di sini saya akan memaparkan pentingnya infrastruktur jaringan di era digital. Infrastruktur jaringan merupakan tulang punggung kemajuan digital. Jaringan internet yang kuat menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama ada Internet Dial-Up. Internet Dial-Up merupakan teknologi internet awal yang terbatas kecepatannya dan hanya dapat diakses melalui telepon. Yang kedua ada broadband. Broadband itu munculnya broadband mempercepat akses internet, membuka jalan bagi layanan online baru seperti streaming video dan game online. Yang ketiga ada jaringan nirkabel. Teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan 4G memperluas jangkauan internet dan memberikan kemudahan akses ke berbagai lokasi. Yang keempat ada fiber optik. Fiber optik merupakan kecepatan internet tinggi yang memberikan akses internet yang lebih cepat dan stabil. Baik, pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Tantangan dalam pembangunan infrastruktur jaringan. 1. Kesulitan akses. Akses internet yang terbatas di daerah terpencil dan terpelosok menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur jaringan. 2. Biaya tinggi. Biaya pembangunan infrastruktur jaringan yang mahal menjadi hambatan dalam memperluas jaringan internet di berbagai wilayah. 3. Kesenjangan digital. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi masalah serius yang perlu diatasi. 4. Keamanan jaringan. Meningkatnya ancaman keamanan cyber menjadi perhatian utama dalam pembangunan infrastruktur jaringan. Kebijakan pemerintahan dalam pengembangan infrastruktur jaringan. 1. Pemrograman Universal Service Obligation. Program USO bertujuan memperluas akses internet di daerah terpencil dengan subsidi bagi penyedia layanan internet. 2. Pengembangan infrastruktur jaringan serat optik. Pemerintah mendorong pengembangan infrastruktur jaringan serta serat optik untuk meningkatkan kualitas internet. 3. Regulasi industri telekomunikasi. Pemerintahan mengatur industri telekomunikasi dengan tujuan meningkatkan persaingan dan menurunkan harga internet. Terakhir, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pemerintah fokus dalam mengembangkan SDM yang ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Investasi dan pendanaan untuk infrastruktur jaringan. Sumber dana, anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat APBN. Investasi swasta dan pinjaman luar negeri. Jenis investasi, mengembangkan infrastruktur jaringan di daerah terpencil, pembangunan daerah broadband dan fiber optik, peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan internet. Peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur jaringan. Pembangunan infrastruktur jaringan. Sektor swasta berperan dalam membangun infrastruktur jaringan broadband dan fiber optik. Penyediaan layanan internet. Sektor swasta menyediakan berbagai layanan internet seperti akses internet, streaming video, dan layanan cloud. Pengembangan teknologi. Sektor swasta berinvestasi dalam pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi jaringan internet. Dampak infrastruktur jaringan terhadap kehidupan masyarakat. 1. Peningkatan akses informasi. Internet membuka akses informasi yang lebih luas dan cepat bagi masyarakat, membantu mereka dalam pengambilan keputusan. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. Internet membuka peluang bagi akses pendidikan yang lebih mudah dan beragam seperti e-learning dan pembelajaran jarak jauh. 3. Peningkatan ekonomi. Internet mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang usaha dan bisnis baru, terutama di bidang e-commerce. 4. Peningkatan sosial. Internet mempermudah komunikasi dan interaksi sosial, memfasilitasi membantu komunitas online dan jaringan sosial. Kesimpulan dan prospek masa depan. 1. Peningkatan akses internet. Infrastruktur jaringan yang kuat menjadi kunci untuk meningkatkan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. 2. Pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi baru seperti 5G dan jaringan fiber optik akan terus meningkatkan kecepatan dan kualitas internet. 4.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi digital. Infrastruktur jaringan yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan lapangan kerja baru. 4. Kesenjangan digital. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja untuk mengatasi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.